Oke guys, ya ketemu lagi sama gua karena data nggak bisa bohong ya. Ya hari ini gua mau bahas saham Saratoga ya, punyanya Pak Sandiaga Uno ya. Oke guys, gimana kabar kalian ya? Semoga sehat-sehat aja eh, dan lagi dalam kondisi baik. Yang nggak ada lagi dalam kondisi baik juga tetap tegar. Ya pasti suatu saat ada jalan keluarnya. Oke, hari ini ya IHSG udah tembus 7 ribuan ya, 7 ribu berapa gitu, 60 tadi saya lihat. Logikanya harusnya saham lu banyak yang hijau nih harusnya. Kalau lu saham lu masih banyak yang ternyata merah-merahnya, mungkin perlu dicek lagi. Mungkin kita salah pilih saham. Seperti itu ya, kalau terlalu banyak merahnya. Itu aja. Hari ini ya kita harusnya bisa tidur nyenyak karena saham kita ya. Tapi sayang banyak dari kita yang nggak bisa tidur nyenyak karena sahamnya. Harusnya gitu ya. Oke, hari ini gue mau bahas saham Saratoga ya, punyanya Pak Menteri kita Sandiaga Uno ya. Dan gue kemarin baru baca profilnya, ternyata Pak Sandiaga Uno ini seorang investor saham yang fundamentalis yang hebat loh. Jadi menurut gue beliau ini sangat hebat, dan apalagi setelah gue nganalisa perusahaan yang dia pilih ini, Saratoga, dia juga pendirinya kan. Dan gue jadi ngerti kalau ini Pak Sandiaga Uno bukan orang kaleng-kaleng gitu loh ya. Makanya dia urutan kalau nggak salah 85A deh terkaya di Indonesia ya. Nah, kita harus belajar guys dari orang-orang gini ya. eh Pak Sandiaga Uno juga pernah bilang kalau dia itu bukan trader. Jadi dia nggak ngerti tuh baca-baca grafik, itu nggak ngerti teknikal yang di biasa pakai trader pakai. Itu bukan nggak penting ya guys. Itu penting kita tahu. Tapi fakta di lapangan membuktikan ya. Fakta di lapangan membuktikan orang terkaya di dunia dan Indonesia itu tidak menghabiskan waktu mereka tidak untuk trading saham, trading kripto, trading forex, no. Ya, enggak. Tapi mereka benar-benar murni investor saham. Ya, saya kemarin baca dari nasihatnya Pak Sandiaga Uno itu satu, selalu berpikir long term. Jangan pernah berpikir short term. Kalau menanam saham itu harus long term ya. Nah, itu menurut gue sangat benar ya guys. Harus long term, bukan short term. Ya, jadi itu banyak hal yang bisa dicontoh dari Pak Sandiaga Uno ya menurut gue. Dan setelah gue cek cara dia memilih saham pun, menurut gue orang ini sangat sangat ngerti apa yang dia lakukan. Makanya dia bisa menjadi orang terkaya nomor 85 gitu lah ya. Di usianya masih tergolong muda. Oke guys, kita lanjut aja. Kita langsung to the point, masuk saham Saratoga ya. Gue jadi tertarik membahas sahamnya Pak Sandiaga Uno ya, karena juga ada komentar dari di YouTube gue untuk membahas, dan jadi tertarik juga. Dan gue jadi berpikir, oh iya ya, Pak Sandiaga Uno kan termasuk yang investor saham yang lumayan ada namanya gitu loh ya. Mungkin jarang terekspos ya, tapi dia sangat kita tahu lah dia orang terkaya di Indonesia lah. Nah, pas gue lihat grafiknya ini dari secara grafik ya, Saratoga, wah memang lagi arah-arah to the moon gitu loh, to the moon. Nah, sekarang kita mau bedah guys, Saratoga ini fundamentalnya gimana? Apakah benar dia bakal to the moon? Nah, oke. Ya, kita bahas dari sisi ekuitas ya. Jadi ini perusahaan didirikan oleh Pak Sandiaga Uno dan saya lupa William Suryawijaya ya, atau gini pendirinya. Pak Sandiaga Uno kalau saya nggak salah punya saham 20% di sini, dan itu gede ya. Dan Pak William Suryawijaya, saya lupa William Suryawijaya atau siapa itu, punya 30% saham di sini ya. Oke, kita lihat dari sisi ekuitas ya. Ekuitas di tahun 2018 itu 15,65 triliun ya. Ya. Lalu di 2019 naik jadi 22 triliun, naik 45% guys ya. Ini harus jadi catatan khusus buat lo, perusahaan yang bisa naikin ekuitas sampai 45%, itu catatan yang harus lu tandain bener-bener ya, karena perusahaan bagus di mata gua minimal 10%. Ya, 15% gitu loh, 10-15 itu udah bisa dikatakan bagus. Tapi kalau dia bisa naikin sampai 3 kali lipat 45%, ini berarti di atas rata-rata nih ya.
Lu harus tandain khusus nih perusahaan kayak begini ya. Lu harus tandain khusus dan lu lihat kinerjanya stabil nggak. Nah itu. Di 2020 jadi 31,3 triliun. Naik 38%. Ya gila guys, 38%. Dia masih lumayan stabil angkanya nih. Ini menurut mata gue sangat spesial banget nih. Sangat spesial, very very extraordinary ya. Extremely extraordinary. Bener-bener ini kalau dia bisa keuangannya bisa menaikkan ekuitas sampai di titik ini nih. It means they know what they're doing. Itu artinya tuh nih perusahaan tahu apa yang sedang mereka lakukan gitu loh. Jadi perusahaan ini sangat sehat ya. Di 2021 di corona naik jadi 55 triliun. Naik 78% guys. 78%. Ya. Jadi hampir 78% itu kayak gimana kayak ekuitas bisa naik 78% ya. Itu luar biasa banget kalau menurut gue ya di mata gue ya. Berarti rata-rata kita dapat angka 53%. Nah, dari sini ekuitas aja gue bisa nilai bahwa perusahaan ini sangat bertumbuh dan pasti menurut gue harganya bakal to the moon. Ya gitu menurut gue ya. Menurut gue karena ekuitas 78% loh. Gila ya. Oke. Jumlah pemegang saham ada 13 miliar. 13,5 miliar. Ya. Nah, book value-nya itu 2018 1100, 2019 1675 meningkat ya. 2020 2300. Nah, sekarang 2021 4128 book value-nya, harga aslinya ya. Nah, kalau kita asumsikan kenaikan dia 53,8%, maka kita bisa asumsikan book value dia saat ini di 2022 adalah 6.352. Ya, 6.352. Gila banget nih ya. Book value-nya gede. Harga rata-rata saham yang beredar rata-rata saham yang beredar di pasaran waktu itu 2018 771, 2019 737, 2020 626, 2021 naik signifikan karena naik 70% 1555 ya. Ini harga rata-rata saham ya. Berarti dengan peningkatan rata-rata 42%. Ya. 42% kalau pakai hitungan kasar aja berarti rata-rata sekarang harganya ya mungkin 15 kali 4 60 ya 2.200-an. Ya harusnya sekarang di harga berapa dia? Ya 2.800 ya. Ya ningkatnya tinggi ya. Ini masih book value ya. Ini harga rata-rata ya. Ini wajar guys. Berarti kita udah bisa asumsi nih ya. What's happened now ya. Udah bisa kita asumsi nih Saratoga ini nih. Ya. PBV-nya wow. 0,67, 0,44, 0,27 dan masih 0,38 belum book value guys. Gini guys, gue dari hasil analisa berapa perusahaannya. Memang PBV kecil itu bisa jadi lagi murah. Orang terjadi bisa macam-macam. Nah, artinya bisa macam-macam nih. Yang pertama itu publik salah nilai. Ya, publik kalau Pak Lokeng suka bilang Mercedes dihargai Avanza. Ya. Karena murah di bawah book value, tapi hati-hati, artinya nggak selalu begitu. Artinya bisa kadang-kadang publik lagi menilai perusahaan lo jelek. Satu. Karena sampai saking jeleknya sampai malas dihargain satu, nggak ada daya tariknya. Ya, sampai malas publik ngargain satu. Jadi nggak berarti PBV di bawah satu itu artinya selalu positif. Bisa jadi punya arti negatif bahwa lo lagi jelek di mata publik. Dan faktor utamanya biasanya lu tidak bagi dividen. Makanya malas juga masyarakat menghargai lu satu. Sebuah perusahaan menurut gue ya bisa dikatakan salah nilai. Bener-bener ini lagi murah. Hanya ada satu kondisi, kalau dia bener bagi dividen tiap tahun rutin ya dan besar jumlahnya, maka baru ini bisa diasumsikan ini salah nilai. Ini kalau benar begitu ini bisa jadi calon meledak seperti itu ya, calon booming. Nah, kayak gitu ya. Oke, nanti kita cek apakah dia bagi dividen dan berapa pendapatannya. Baru kita bisa nilai ini PBV salah harga atau memang perusahaannya di mata masyarakat jelek. Gitu.
Ya, oke. Next. Harga prediksi gua ya, proyeksi karena PBV-nya rata-rata gue ambil proyeksi PBV rata-rata 0,44. Maka proyeksi gue ada di sekitar 2.794 nih. Ya, dari book value. Dan sekarang di harga 2.860 ya, nggak terlalu beda jauh. Nah, 2.860 tuh sekarang masyarakat lagi menghargai berapa sih perusahaan ini? 2.860. 2.860. 6352. Sorry. Oh ya, 6352 benar. Nah. Berarti baru 0,45 kali guys ya. Ini book value aja 6.000, sekarang dihargai baru 2.800. Berarti masih ada potensi naik 3 kali atau 2 kali, 3 kali. Masih sangat besar potensinya ya. Nanti kita lihat apakah dia punya potensi balik ke book value-nya. Syaratnya satu, apakah dia membagikan dividen dan itu menarik. Nah, itu dia. Kita lihat laba ya. Laba 6,1 triliun ya. Lalu 2019 7,3 triliun, naik 200% guys ya. Ini lo harus caman banget ya, naik 200% ya. Sorry, is it true? Masa sih? Oh enggak, salah. Sorry. Enggak 200%. Angkanya salah. Oh. Bentar ya. Gua rumusin salah. Naiknya ini dibagi ini. WhatsApp ini ada enggak benar. Enggak, ini minus nih. Waktu itu 2018 dia minus 6,1 triliun. Terus di 2019 naik jadi 7 triliun, makanya naik 200% ya. Benar-benar enggak gua nggak salah. 2020 19,73% naik labanya. 2021, nah ini yang gede banget nih. 2020 ke 2021 jadi 24 triliun, naik 182%. Nah, cara laba ini sudah sangat menarik ya nih perusahaannya, sangat menarik menurut gua. Ya, udah sangat menarik nih. ROE-nya waktu itu ini minus pasti nol ya 2018. 2019 32,44 ya. ROE-nya gede loh, 32 ya. 2020 28, oke. 2021 44. Ini gede banget ya, guys. Rata-rata ROE 35%, itu gede banget, extraordinary banget ini. Ya, lu bisa ngasihin ROE segitu. EPS-nya jumlah saham biasanya yang didapat per lembar 543. Sorry. Ini nol pasti ya, karena kan waktu itu lagi rugi. 2020 650 dan sekarang 2021 1834. Oke. Gede nih, ningkatnya gede nih. Peningkatan IPS-nya ini 0. Berarti 19,73 tambah 82 rata-rata 100% ningkatnya nih per tahun nih. Ya. Lalu DPS. Nah, ini histori dividen yang gue dapet ya dari Saratoga. Waktu sorry. Ya, 2019 dia dividennya 110, 2020 55 dan 2021 110, 2022 402. Ini gue kayaknya kebalik deh, ini harusnya 402. Sorry. 110 55. Dan ini 110 ya. Oke, nah ini ya. Ini harusnya enggak, sorry ya. Oke, nah dari sini kita bisa dapat nilai bahwa
Ini dividen yang didapatkan oleh Saratoga ya. 2021 dia naik gede nih, bagian sampai 400 loh. 400 perak ya dividennya. EPS berarti persennya ini yang kita dapat ya. 2018 kan ini harusnya 0 ya. Sorry. 2018 14%, ini 7,46%. Ini 17% ya, gede. Dan ini 25% waktu itu dapat ya guys. Gila. Info aja buat lo, berarti ini gedenya tuh kayak gini. Misalnya lo kontrakin rumah ya, lo punya rumah lo kontrakin. Itu rata-rata return aja kontrak per tahun cuma 6-7% ya. Ya, yang kita dapat. Nah, di sini dia bisa dapat, kita dividen dapat sampai 25% dan 17%. Berarti berlipat-lipat ya. Ya lu pikir aja sendiri 2 kali, bahkan 2 sampai 3 kali lu daripada lu ngontrakin rumah ya. Jadi nah itulah guys, makanya kehebatan saham ya di atas properti, di atas emas, dan juga di atas kripto, di segala macam ya. Kita punya saham, kita dapat dividen, itu power kita untuk meningkatkan kekayaan. Seperti itu, meningkatkan asetnya. Itu yang kita incer guys ya. Jadi kalau perusahaan tidak bagikan dividen, lu skip aja. Posting time. Ya, dan ini perusahaan dividennya gede ya. Harusnya feeling gua, berarti kan tadi kita ROE dia cuma PBV cuma 0,3 ya. Tapi dengan indikator terpenuhi gini semua, berarti gue bisa simpulkan ini perusahaan salah harga. Inilah yang disebut Pak Lo Keng Hong. Mungkin ya menurut gue jangan-jangan ya. Jangan-jangan inilah Mercedes harga Avanza. Seperti itu. BMW harga Avanza. Bisa jadi. Ya. Ini semua indikator terpenuhi sih di mata gue ya. Sangat menarik gitu loh. IPR-nya yang dibayarkan ke kita waktu itu 10%, 16%, dan tahun 2021 itu 21% ya. Jadi 70% dipakai buat Saratoganya buat meningkatkan ekuitas. Nah, itu sebabnya ekuitasnya terjadi besar. Kita nggak masalah kalau perusahaan itu benar mengambil laba lebih, kita dibagi 20%. Yang penting dia masih ada itikat baik, 20% itu gede, dan 70% dia benar membangun ekuitas. Ada banyak perusahaan gue lihat udah nggak bagi laba, ekuitasnya lambat. Itu dikemanain duitnya? Saya tidak mengerti, saya yang begitu-begitu ya. Makanya skip aja deh perusahaan kalau udah nggak bagi dividennya guys. Posting time lo bener-bener di situ. Pernya itu, sorry mata gue bener-bener minus guys. 1,36 ya, gile. 2000 0,90 sama yang terakhir, sorry. Ya, 0,85 ya. Pernya itu kecil banget, 0, ya. Kenapa? Karena PBV-nya kecil ya, jadi labanya besar. Jadi apakah ini yang disebut perusahaan BMW sekelas BMW dihargai Avanza? Nah, itu ya guys. Ya, ini gue udah kasih lu analisa fundamental ya. Kesimpulan gue, ekuitasnya benar-benar extraordinary. Ya, benar-benar luar biasa. Keuntungannya benar-benar luar biasa. PBV-nya masih di bawah 1. Rutin bagikan dividen. Ya, DPS-nya persen yang dapat ke kita itu bisa 15-17%. Ya. Dan PER-nya itu bahkan di bawah 1. Nah, di bawah setahun. Jadi apakah ini, menurut gue ini semua udah memenuhi indikator untuk perusahaan BMW dihargai Avanza. Seperti itu guys. Nah, jadi keputusan di tangan lu sendiri nih guys ya. Mungkin ada yang tanya, kenapa sih lu tahu ini perusahaan bagus tapi kok lu bagi-bagiin ya? Kenapa nggak lu umpetin sendiri gitu loh? Kalau gue guys, gue membagikan ini murni biar ini jadi amal gue, sedekah gue ya. Karena gue percaya kalau kita sering berbuat baik, berbuat amal, sedekah itu balik lagi ke gue yang untung. Nah, tadi gue di situ. Jadi lu juga punya, ya terserah sih lu mau percaya apa enggak. Gue kenapa kalau tahu ada kok lu dapat yang bagus, kok lu nggak umpetin gitu loh, malah lu bagi-bagiin. Ya gue sih cuma ngasih tahu gitu aja ya, biar kalau gue berbuat baik nanti balik ke gue sendiri, seperti itu ya.
Oke guys, ini aja yang bisa gue ceritain tentang lo, tentang perusahaannya Pak Sandiaga Uno. Dan gue jujur, gue berani bilang Pak Sandiaga Uno ini nggak kaleng-kaleng ya. Dia pilih perusahaannya. Nanti next mungkin gue akan bahas lagi perusahaan-perusahaan pilihan dia. Dan gue pengen cek. Ya pasti ada sesuatu yang spesial di mata Pak Sandiaga Uno kalau dia menaruh uang di suatu perusahaan. Oke guys, sampai ketemu lagi sama gue karena data nggak bisa bohong.